Bertahun-tahun yang lalu, di kota Eruditio, hiduplah para ilmuwan yang punya tujuan buat ngesejahterain kehidupan umat manusia. Nah, di antara para ilmuwan itu, ada yang namanya itu Dr. Becker. Nah, pada suatu ketika, si Dr. Becker ini pengen bikin eksperimen, gabungin manusia sama mesin teknologi. Ya tujuannya ya buat ngemajuin umat manusia biar jadi lebih kuat. Tapi ternyata banyak ilmuwan Eruditio ini gak setuju sama idenya si Dr. Becker. Akhirnya idenya si Dr. Becker ini ditolak. Skip, stay. Akhirnya si Dr. Becker ini minggat dari Eruditio. Dia ngebangun laboratorium dan ngebikin tim ilmuannya sendiri. Nama labnya itu Laboratorium 1718. Lalu pada suatu ketika, tiba-tiba datang ilmuwan gila yang join ke lab 1718. Ya, ilmuwan gila itu bikin kerusuhan dan bikin lab 1719 ini hilang kendali. Dan akhirnya pada suatu ketika, Profesor Girat, salah satu ilmuwan lain di lab 1719 ini ngebunuh si ilmuwan gila itu. Yang bikin Profesor Girat ini disegani sama para ilmuwan di sana. Akhirnya Profesor Girat ini jadi petinggi di lab 1719 dan ngambil alih kendali lab 1719. Ya, meski udah diambil alih sama Profesor Girat, tapi ya ada juga beberapa ilmuwan itu yang masih setia dan ngikutin si Dr. Becker. Soalnya si Dr. Becker ini kan pendiri lab 1719 dan itu ngebikin beberapa konflik di lab 1719. Soalnya banyaknya perbedaan pendapat. Kubunya si Profesor Girat ini pengen bikin eksperimen buat senjata manusia, sedangkan kubunya si Dr. Becker ini pengen bikin eksperimen buat kesejahteraan manusia. Kita harusnya bikin senjata manusia biar kita nggak bisa dikalahkan. Ya. Loh, enggak. Kita harusnya bikin robot waifu. Gas. Lalu pada suatu ketika datang lagi seorang ilmuwan yang diusir dari Eruditio dan join ke lab 1719. Siapa ilmuwan ini? Namanya itu Octavius. Hello, Peter. Beda blok. Ya, berbeda sama ilmuwan yang lain. Si Octavius ini pengen nyiptain cyborg yang full robot dan gak pakai eksperimen manusia. Si Octavius ini ngusulin Project Alpha Beta. Project yang bikin sepasang robot kembar yang OP gak ada obat, yaitu Alpha dan Beta. Ya tapi si Profesor Girat, petinggi lab 1719 ini gak tertarik sama proyeknya si Octavius. Skip. Akhirnya Project Alpha Betanya si Octavius ini diberhentiin. Tapi ya si Octavius ini gak nyerah. Dia diam-diam ngejalanin dikit-dikit Project Alpha Betanya dan sabar buat nunggu kesempatan buat mewujudin Project Alpha Betanya. Lalu pada suatu ketika, si Profesor Girat ini bikin eksperimen manusia robot. Ya, si Saber. Ya, si Saber ini dulunya adalah seorang ahli pedang yang hebat. Terus dia dikembangin jadi senjata manusia. Syarafnya si Saber ini dikendalin sama mesin. Jadi si Saber ini dipakai buat ngabisin siapapun yang halangin rencana lab 1719. Tapi lama-kelamaan si Saber ini udah gak kuat sama siksaan dari sistem mesin yang ngendalin syarafnya. Ditambah lagi si Saber ini mulai ingat siapa dirinya di masa lalu. Akhirnya si Saber ini ngerusak implan yang ngendalin syarafnya, bikin kerusuhan di lab 1719 dan minggat dari sana. Nah, karena kegagalan Project Saber, si Profesor Girat ini dapat kecaman dari ilmuwan lain, dijelek-jelekin, dihina, akun IG-nya diserang, Facebooknya mengenang, dan akhirnya si Profesor Girat ini turun jabatan. Lalu si Octavius ini muncul buat curi-curi kesempatan. Ya, si Octavius ini ngusulin Project Alpha Betanya. Robot campuran manusia cuma bakal nyiptain pengkhianatan, mending bikin full robot. Mantap. Dan akhirnya para ilmuwan di lab 1719 ini setuju sama si Octavius dan melanjutin Project Alpha Betanya. Tapi ya karena kerusuhan yang dibikin si Saber sebelumnya, sebagian Project Alpha Beta ini rusak. Si Betanya ini hancur. Tapi untungnya Alphanya ini nggak apa-apa. Akhirnya si Alphanya ini diselesain dan si Betanya ini dimodifikasi jadi pesawat buat jadi supportnya si Alpha. Dan terciptalah Alpha is online dan Beta. Lalu si Alpha ini pun ngejalanin misi pertamanya, yaitu ngemusnahin Saber, si pengkhianat lab 1719. Kamu harus musnahkan si Saber. Oh siap. Dan akhirnya si Alpha sama Beta ini OTW ngeburu si Saber. Tapi satu hal yang gak diketahui sama si Octavius, ternyata lama-kelamaan kesadaran itu tumbuh dalam pikiran si Alpha. Yo kayak artificial intelligence gitu. Anjay. Ya si Alpha ini inget kejadian dimana Saber ini ngerusuh di lab 1719. Dia ngeliat si Saber ini ngancurin si Beta. Dan dalam diri si Alpha ini muncul rasa kebencian. Soalnya si Saber ini udah ngancurin saudaranya. Ya perlahan si Alpha ini punya pikiran dan perasaan kayak manusia. Dan di suatu malam akhirnya dia ketemu sama si Saber. Indonesia nomor 1 Alpha. Kita kasih dia paham ya guys ya. Dan mereka pun ada mekanik. Mari kita bantai, mari kita bantai. You have been slain. Tapi ya karena si Saber ini mantan pro player ahli pedang, si Saber ini berhasil ngalahin si Alpha. Easy dek, tutor dek. Anjay. Dan pas si Saber ini mau ngancurin si Alpha, tiba-tiba si Beta ini muncul nyerang si Saber dan melindungi si Alpha. Ya pas si Saber ini ngelihat Alpha sama Beta ini saling melindungi satu sama lain, si Saber ini pun nurunin pedangnya. Maaf, kukira kalian hanyalah sebuah senjata lab 1719.
Tapi sepertinya kalian punya potensi. Hah? Ya, si Saber ini tahu kalau si Alpha ini punya potensi buat nemuin kesetaranya sendiri. Biar mereka ini itu bisa terbebas dari Hilang 719 yang memperbudak mereka. Lalu si Saber ini ngasih pesan rahasia ke si Alpha. Kamu adalah makhluk tanpa jiwa yang gak akan pernah kalahin gue. Terus si Saber ini ngilang. Nah, sejak saat itu, si Alpha ini selalu dihantui sama sebuah pertanyaan. Apa itu jiwa? Ya, si Alpha ini gak nyerah buat balas dendam ke si Saber. Tapi dia juga percaya kalau arti dari kata jiwa yang diomongin sama si Saber itu adalah hal yang bikin dia jadi lebih kuat. Lalu dia pun nyimpulin, jiwa adalah kekuatan. Aku akan menemukan jiwaku. Mantap jiwa. Dan akhirnya dia bangkit bareng si Beta dan pergi ngejelajah Land of Dawn buat ngedapetin arti jiwanya. Dan juga dia nyari si Saber buat ngajakin dia adu mekanik lagi. Tamat.